Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Fitri, NIM 2130401044, kelas Perbankan Syariah 4B, mata kuliah Perpajakan, dosen pengampu Ibu Desi Fahrina SE, MSI, MA, program studi Perbankan Syariah, UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan, yaitu pajak pertambahan nilai. Yang pertama, kewajiban PKP antara lain yang pertama yaitu untuk melaporkan usahanya yang dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Yang kedua, PPN dan PPNPM yang terhutang. Yang ketiga, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetor pajak penjualan atas barang mewah yang terhutang. Yang keempat, melaporkan perhitungan pajak. Pengecualian kebijakan PKP yaitu pengusaha kecil, pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Selanjutnya, objek PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN dikenakan atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha yang memiliki beberapa syarat, yaitu A. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP. B. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud. C. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. D. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha yang memiliki beberapa syarat, yaitu A. Jasa yang diserahkan merupakan JKP. B. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. C. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud di luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang kedelapan, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi ataupun badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Yang kesembilan, penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajaknya masukannya tidak dapat dikreditkan. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. PPNBM dikenakan atas yang pertama, penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor BKP yang tergolong mewah. PPNBM merupakan pungutan tambahan yang di samping PPNBM hanya dikenakan satu kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah. Dasar pengenaan pajak. Untuk menghitung besarnya pajak PPN dan PPNBM yang terhutang, perlu adanya besar pengenaan pajak atau DPP, yang menjadi DPP adalah 1. Harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN tahun 1984 dan potongan harga yang dicantumkan oleh faktur pajak. Yang kedua, penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP. Ekspor JKP atau ekspor BKP tidak berwujud tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN tahun 1984.
dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang ketiga, nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeaan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN pada tahun 1984. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang yang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Selanjutnya tarif. Yang pertama, tarif PPN. Tarif PPN yang berlaku pada saat ini adalah 10%, sedangkan tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP atau JKP yang pembekalan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Berdasarkan pertimbangan ekonomi atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling murah sebesar 5% dan paling tinggi sebesar 15%, dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Prinsip tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh pemerintah kepada DPR dalam rangka pembahasan dan penyusunan RAPBN. Yang kedua, tarif PPNBM. Tarif PPNBM dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Ketentuan mengenai tarif kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM dengan peraturan pemerintah. Sedangkan ketentuan mengenai jenis barang yang dikenal dengan PPNBM diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenai pajak sebesar 0%. PPNBM yang telah dibayar oleh perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor dapat diminta kembali atau restitusi. Mekanisme pengenaan PPN. Mekanisme saat pengenaan PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat membeli atau memperoleh BKP atau JKP akan dipungut PPN oleh PKP penjual bagi pembeli. PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak. Yang kedua, pada saat menjual atau menyerahkan BKP atau JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN bagi penjual. PPN tersebut merupakan pajak keluaran sebagai bukti telah mengungut PPN. PKP penjual wajib membuat faktur pajak. Yang ketiga, apabila dalam suatu masa pajak atau jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim, jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara. Yang keempat, apabila dalam suatu masa pajak, jumlah pajak pada jumlah keluaran lebih kecil daripada jumlah masukan, maka selisihnya dapat direstitusi atau diminta kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Yang kelima, pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN. Contohnya, yang pertama, sepanjang bulan Maret pada tahun 2011, PT ABC mempunyai transaksi sebagai berikut. Yang kedua, membeli bahan baku seharga 100 juta rupiah, dipungut PPN sebesar 10 juta rupiah. Yang ketiga, membeli bahan penolong seharga 40 juta rupiah,
dipungut PPN sebesar 4 juta rupiah. Yang keempat, menjual produknya seharga 200 juta rupiah dan memungut PPN sebesar 20 juta rupiah. Perhitungan pajak, jumlah pajak keluaran 20 juta, jumlah pajak masukan 14 juta. Nah, yang mana jumlah pajak keluaran dikurangi dengan jumlah pajak masukan sehingga diperoleh PPN kurang bayarnya sebesar 6 juta rupiah. Maka jumlah PPN kurang bayar sebesar 6 juta rupiah ini harus disetorkan ke kas negara. Sekian pembahasan materi perpajakan pajak pertambahan nilai dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.